Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perdana SBMPTN Biologi. Soalnya sudah kalian terima. Semoga kalian sudah coba mengerjakan. Dan jangan lupa kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan bahas soal SBMPTN Biologi di pertemuan pertama ini. Tetap semangat ya untuk mengikuti bimbel ini secara konsisten ya, karena untuk melatih kalian supaya nanti saat tes kalian akan dimudahkan karena sering bertemu dengan soal-soal yang sudah dibahas di bimbel ini. Di sana soalnya adalah sianida merupakan salah satu racun. Jika sel tubuh terpapar racun sianida, sebagian sianida akan ditemukan di dalam organel dan jawabannya adalah mitokondria atau B. Ya, jelas ketika bahas bab sel, kalian ingat mitokondria itu adalah the powerhouse of the cell karena di sana terjadi yang namanya respirasi seluler. Kemarin pun kalian sudah bahas tentang respirasi, yaitu di tahap transport elektron. Di sana sangat dibutuhkan oksigen sebagai penerima elektron. Alasannya kenapa jawabannya mitokondria? Karena sianida menghalangi terjadinya transport elektron. Transport elektron terjadi di mitokondria. Transport elektron sangat membutuhkan oksigen. Dengan adanya sianida, maka Hb bukan mengikat oksigen, tapi justru mengikat sianida. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen dan manusia tersebut bisa mengalami kematian. Dan ini bisa mengakibatkan tubuh si penderita itu akan berwarna biru karena memang kekurangan oksigen. Nomor 2, jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya terdapat pada kelompok jamur yang belum diketahui fase generatifnya atau fase seksualnya adalah kelompok Deuteromycota. Jamur memiliki klasifikasi terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Jadi ada 4 klasifikasi dari jamur atau fungi ya. Kita jabarkan satu persatu optionnya. Option A di sana tertulis jamur kayu. Jamur kayu ini jamur liar dan ini contoh dari kelompok Basidiomycota. Sedangkan yang B, jamur tempe, termasuk ke dalam kelompok Zygomycota atau jamur hitam. Karena kelompok Zygomycota ini berwarna hitam sehingga disebut dengan jamur hitam. C, jamur merang, ini yang biasa kita konsumsi ya, karena memang Basidiomycota itu biasanya ukuran spesiesnya itu makroskopis atau bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya juga ini merupakan dari Basidiomycota. Yang D, jamur kulit, penyebab penyakit kulit maksudnya, dan ini baru merupakan contoh dari Deuteromycota. E, jamur roti. Biasanya kalau kita beli roti kemudian terlalu lama, maka akan tumbuh jamur di roti tersebut dan berwarna hitam dan lama-lama banyak itu merupakan kelompok dari Zygomycota. Jadi jelas nomor 2 ini jawabannya adalah D, yaitu jamur kulit. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nomor 3, pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan antara. Jadi pada kerang-kerang penghasil mutiara, lapisan cangkang mereka itu ada 3 lapis. Lapisan pertama yaitu periostrakum, lapisan terluar dari kitin yang berfungsi sebagai pelindung. Lapisan 2 yaitu prismatik, tersusun dari kristal-kristal kapur yang berbentuk prisma. Dan lapisan ketiga yaitu nakreas atau inilah yang disebut dengan lapisan induk mutiara, tersusun dari lapisan kalsit atau karbonat yang tipis dan paralel. Proses pembentukan mutiaranya adalah sebagai berikut.
Ketika pasir dan lain-lain masuk ke dalam cangkang yang terbuka, lalu mengenai bagian mantel, mantel ini adalah lapisan yang melindungi organ dalam tiram atau kerang. Tubuh tiram yang menganggap objek asing sebagai ancaman dan mantelnya menghasilkan lapisan yang disebut dengan nakreas. Digabungkan dengan lapisan-lapisan yang nyaris transparan, jadilah mutiara yang berkilau dan berdaya jual tinggi tentunya. Jadi sebetulnya di dalam mutiara yang indah itu, di dalamnya kalau kita hancurkan ya ada pasir atau benda yang lainnya gitu, karena memang prosesnya itu awalnya seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah antara lapisan nakreas dan mantel atau C. Nomor 4. Kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah tidak akan dijumpai. Jawabannya adalah lichen atau option A. Lichen adalah organisme bentuk simbiosis mutualisme antara alga atau ganggang hijau dan jamur atau fungi. Lichen atau lumut kerak sangat sensitif terhadap polutan yang berbahaya, sehingga bisa dijadikan indikator polusi. Artinya, ketika di sana ada lichen, di suatu daerah ada lichen, berarti daerah tersebut bebas dari polusi. Ya, karena lichen tidak akan hidup kalau daerah tersebut ada polusinya, makanya dijadikan indikator adanya polusi atau pencemaran. Selain itu, lichen juga berperan untuk vegetasi perintis, yaitu organisme pionir atau organisme yang paling pertama tumbuh setelah terjadi suksesi, misalnya gunung meletus, gitu ya. Next, nomor 5. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme. Nah, tauco ini merupakan salah satu bahan makanan ya. Mungkin di antara kalian pernah makan tauco, biasanya ada di makanan toge goreng atau makanan lainnya gitu ya. Nah, jawabannya adalah jamur Aspergillus oryzae atau option A. Kita jabarkan satu persatu. Option B, Acetobacter-Psyllinum itu adalah bakteri untuk membuat nata de coco. Yang C, Neurospora cytophylla, ini adalah jamur untuk membuat oncom. Yang D, Rhizopus oligosporus, dan E, Rhizopus formosensis, sama-sama untuk membuat tempe. Ya, makanan ini tidak asing semua ya bagi kalian, jadi kalian tahu. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Tetap semangat ya anak-anak, jangan ngantuk. Ayo semangat untuk mendapatkan PTN yang kamu impikan ya. Oke, nomor 6. Soalnya adalah gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh, bab fotosintesis baru kemarin ya kita bahas ya. Penyebab stomata terbuka ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pH atau keasaman tinggi sehingga merangsang penguraian pati atau asam pati ini adalah karbohidrat ya, menjadi gula. Kemudian faktor yang kedua adalah peningkatan tekanan turgor sel penjaga atau sel pengawal disebabkan masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Dan faktor yang ketiga yaitu pengaruh fotosintesis. Adanya klorofil pada sel penjaga mengakibatkan sel penjaga dapat melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan mengurangi konsentrasi CO2. Glukosa larut dalam air sehingga air dari jaringan di sekitar sel penjaga akan masuk ke dalam sel penjaga yang mengakibatkan tekanan turgor sel penjaga naik, sehingga mengakibatkan stomata terbuka. Jadi kalau yang berhubungan dengan soal, berarti poin yang ketiga ini ya. Sehingga jelas jawabannya adalah kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal atau sel penjaga atau option B. Next, nomor 7. Darah yang sehat tidak ditemukan adanya. Kita lihat ya, setiap
gambar ini, kita lihat ya gambar ini, setiap darah yang kita keluarkan maka komponennya semua keluar. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada keping darah atau trombosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan plasma darah. Plasma darah ini adalah bagian darah yang berupa cairan putih kekuningan. Sedangkan tadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit itu adalah sel darah. Nah, di option terdapat fibrinogen ya. Fibrinogen itu adalah protein yang diproduksi secara alami di dalam plasma darah yang berperan dalam pembekuan darah. Artinya, ketika darah sehat pun itu memang sudah terdapat fibrinogen karena fibrinogen adanya terdapat di plasma darah. Sedangkan option yang trombin ini bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen dalam plasma darah menjadi benang fibrin. Jadi trombin tidak ada pada darah yang sehat. Jelas jawabannya adalah A, trombin. Oke, next, nomor 8. Ini materi baru kemarin ya, yaitu si enzim. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif enzim adalah, masih ingat dong pastinya, yang namanya inhibitor non-kompetitif artinya inhibitor tersebut tidak bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim, tapi justru dia lebih jahat karena dia akan merubah sisi lain dari enzim, sehingga nanti enzim tidak akan kenal dengan sisi aktifnya gitu, karena memang sudah dirubah oleh inhibitor non-kompetitif ini. Jadi jawabannya adalah melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif, atau option D. Next, pertanyaan nomor 9. Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya, ya, warna urin itu bervariasi mulai dari bening sampai berwarna ya. Tapi kalaupun kuning itu masih kondisi normal. Jadi warna urin menunjukkan kadar kesehatan kita. Kalau kamu sering minum, maka urin kamu akan lebih bening. Kalau kamu jarang minum, maka urin kita akan berwarna kuning pekat, dan tentunya itu indikasi kalau tubuh kita kurang air ya, atau dehidrasi. Jadi hayo minum yang banyak supaya ginjalnya sehat. Kita bahas dulu, kita punya organ hati. Nah, di dalam organ hati ini merupakan tempat berlangsungnya pemecahan hemoglobin atau Hb menjadi bilirubin. Bilirubin ini adalah zat yang memberikan warna pada feses atau pada tinja kita ya. Hati merubah bilirubin menjadi urobilin yang akan diserap kembali oleh usus. Urobilin ini diekskresikan oleh ginjal di dalam urin. Kita jabarkan satu persatu optionnya. Yang A, urobilin. Urobilin ini adalah bahan kimia yang memberikan warna kuning urin. Yang B, biliverdin ini adalah senyawa pigmen empedu yang menyebabkan empedu berwarna hijau. C, bilirubin tadi sudah dibahas di awal, yaitu zat yang memberikan warna kuning pada feses. Dan D, protrombin. Protrombin ini adalah glikoprotein yang dibentuk oleh dan disimpan di dalam hati. Dan option terakhir yaitu E, globulin. Ini adalah protein yang berperan sebagai antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Jelas jawabannya adalah urobilin atau option A. Dan kita ke nomor terakhir ya, alhamdulillah sudah nomor terakhir, yaitu nomor 10. Siklus Kelvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produksi reaksi terang berupa, ini juga baru kemarin ya, pastinya kamu masih ingat dengan materi ini, yaitu fotosintesis. Oke, kita lihat dulu kalau fotosintesis terjadi dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, di reaksi terang dihasilkan ATP, NADPH, dan juga oksigen. Sedangkan di reaksi gelap dihasilkan glukosa. Apa yang dibutuhkan di reaksi gelap dan itu merupakan hasil dari reaksi terang?
Ya, jelas jawabannya adalah si energi yang berupa ATP dan NADPH atau option B. Oke. Pertemuan pertama ini. Jadi setiap ibu kasih soal, kalian coba kerjakan dulu semampu kalian ya, baru melihat video pembahasannya. Jadi biar tahu setiap hari, setiap pekan itu progresnya berapa nilainya kenaikannya. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah selesai pertemuan 1. Semoga bermanfaat ya. Jangan bosan untuk terus belajar karena kuncinya untuk lulus ujian itu adalah sering mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.